Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi bersama saya Heni dalam program Komsos Keuskupan kita, yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada Orsik edisi kali ini kita akan lebih mendalami mengenai bacaan Injil pada Minggu Biasa yang ke-22. Dan Orsik kali ini kita akan dibantu oleh narasumber kita, yaitu Pastor Yusuf Silaban OFM Cup. Halo Pastor. Halo. Sebelum kita mulai, kita say hello dulu untuk mereka, Sobat Komsos sekalian, ya, Pastor. Halo. Halo, shalom. Shalom. Ya, baik. Untuk memulai Orsik kita kali ini, kita pimpin dengan doa ya, Pastor. Pastor yang pimpin. Baik, mari kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami kembali berkumpul di sini bersama dengan semua saudara-saudari kami dalam program Orsik ini untuk mendalami sabdamu. Semoga Roh Kudus-Mu menaungi kami hari ini, agar kami mampu menyampaikan sabdamu kepada umat beriman. Temani sertailah kami, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor yang telah Sama-sama membuka doa pada Orsik ini. Sebelum kita sharing-sharing mengenai pertanyaan bacaan Injil, kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu ya Pastor. Baik. Sabda Tuhan diambil dari Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, 14, 15, 21, 23. Ini bacaan dari Minggu Biasa ke-22. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, pedoman orang Yahudi adalah hukum Musa, hukum Taurat. Torah Musa disebut, yakni 5 kitab
yang dibuat atas nama Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kelima kitab ini dipadatkan ke dalam 10 perintah Tuhan. Dan kalau dikatakan 10 perintah ini dipadatkan menjadi 2, cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Bagi orang Yahudi memelihara hukum Taurat, memelihara 10 perintah Tuhan adalah wajib, mutlak. Maka untuk memastikan pelaksanaan hukum-hukum ini, mereka menambah hukum lain, semacam petunjuk pelaksana. Ada 613 peraturan-peraturan. Tetapi ternyata itu tidak cukup untuk menerangkan hukum Taurat. Tidak cukup menerangkan 10 perintah Tuhan. Maka ada disebut oral tradition, tradisi lisan, yang menafsir hukum-hukum Tuhan. Untuk menjelaskan hukum-hukum Tuhan itu ada disebut hukum lisan, hukum yang tidak tertulis tapi ditafsirkan oleh orang-orang Yahudi, pendahulu-pendahulu. Nah, dari abad ke abad, penafsiran ini terus-menerus bertambah hingga nanti pada zaman Perjanjian Baru, di mana orang Farisi menjadi institusi penafsir utama atas hukum Taurat. Nah, itulah yang terjadi dalam Perjanjian Lama, terutama dalam perikop ini, perikop 7 ini, Markus bab 7 ini. Sebenarnya hukumnya ialah hukum peribadatan, bahwa sebelum seseorang beribadat, dia harus membersihkan. Tetapi hukum ini berlaku untuk orang Yahudi yang adalah para imam. Sebelum para imam melaksanakan ibadatnya, sebelum mereka memimpin peribadatan, para imam itu harus melakukan ritual pembersihan. Nah, orang Farisi merasa diri orang yang paling Yahudi dari orang Yahudi, orang yang sangat religius daripada orang Yahudi, mengklaim diri sebagai penafsir dari hukum-hukum Taurat. Mereka memiliki privilege untuk menafsirkan hukum Taurat. Dan kali ini mereka mengkritik murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Memang membasuh tangan sebelum makan adalah tradisi, bukan hukum. Di situ bedanya. Ini tradisi adat istiadat nenek moyang mereka. Dan yang ditanyakan ialah mengapa mereka tidak melakukan adat istiadat. Padahal yang sebenarnya ialah hukum Allah yang harus dilakukan, bukan adat istiadat. Yang paling utama ialah hukum Allah, sedangkan hukum lisan tadi, tradisi lisan tadi adalah tafsir untuk hukum Allah. Tetapi sekarang orang Farisi membalikkannya. Justru hukum adat istiadat itulah yang menjadi hukum, sedangkan hukum Allah sendiri, hukum Musa sendiri diabaikan. Teman-teman Orsik, dari mana datang hukum pembasuhan ini? Dari Perjanjian Lama. Kalau para saudara-saudari membuka kitab Perjanjian Lama, terutama Ulangan, Imamat misalnya, di situ ada hukum-hukum pembasuhan. Di situ ada juga peraturan tentang najis dan tidak najis, haram dan halal. Ada peraturan bahwa benda-benda tertentu kalau kita sentuh, kita menjadi najis. Mayat misalnya, binatang-binatang tertentu misalnya, seperti ya babi atau dan lain sebagainya. Kalau kita bersentuhan dengan mayat, orang yang kena sentuh dengan mayat itu harus membersihkan diri. Dari situ awalnya. Tetapi kemudian, dan itu sebenarnya hanya untuk orang-orang yang kena itu, yang kena dengan benda-benda atau binatang itu yang wajib membersihkan dirinya, bukan untuk semua orang. Nah, tapi sekarang orang Farisi itu menjadi memutlakan kepada semua orang.
Oke, disitulah maka Yesus mengkritik mereka. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi padahal hatinya jauh. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Hukum Taurat diabaikan, tapi hukum adat istiadat, hukum lisan mereka nomor satukan. Itu kritik Yesus. Lalu dikatakan tadi, bukan apa, inilah intinya, bukan apa yang datang ke dalam, dari luar ke dalam, tapi apa yang datang dari dalam diri manusia keluar. Apa maksudnya? Pertama, yang membuat seseorang najis adalah bukan tindakan itu, bukan apa yang dia makan, bukan apa yang masuk ke dalam diri kita, tapi apa yang keluar dari hati kita. Jadi bukan faktor eksternal, tetapi faktor internal dari diri kita. Makanan tidak membuat kita najis. Makanan membuat kita menjadi gemuk, atau mungkin bisa juga keracunan. Oke, diabetes dan lain sebagainya. Tapi bukan najis. Yang membuat kita najis ialah ketika kita mengucapkan sesuatu misalnya, atau merencanakan sesuatu, mengatakan kata-kata yang tidak baik, memfitnah dan lain sebagainya. Karena itu kata Yesus tadi, muncul dari tindakan-tindakan hati itu apa? Dari yang hati itu, yang muncul itu adalah tindakan jahat, perzinahan. Itu kan dari hati kita, dari pikiran. Ya, orang timur dari hati, orang barat pikiran. Kita orang timur dari hati kita. Dari hati muncul keserakahan, dari hati muncul kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Termasuk dari hati juga muncul rencana untuk membunuh. Ini yang membuat kita najis. Ketika niat itu kita aksikan. Ketika saya berniat untuk mencelakakan orang dan muncul dalam tindakan, itu membuat saya najis. Bukan ketika saya makan pisang, makan ini dan itu. Oke, itu yang pertama. Jadi hatilah, dari pikiran atau dari hatilah muncul atau membuat orang menjadi najis. Yang kedua, apa mau kita lihat dari sini? Melakukan perintah atau kewajiban agama harus didasari oleh hati yang bersih, motivasi yang bersih. Bukan semata-mata melakukannya saja. Tidak tahu apa pendasarannya. Ketika kita melakukan berpuasa, kita harus melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ritus pembasuhan adalah aksi pertobatan dari hati sebenarnya. Maka, pertobatan hati pertama dulu, kebersihan hati pertama dulu, lalu itu dinyatakan dengan membersihkan tangan, membersihkan diri, membasuh diri. Jadi hati dulu yang pertama, baru tindakan lahiriah, tindakan ritual. Sama misalnya menepuk dada misalnya, saya mengaku atau saya berdosa. Itu tindakan yang kita katakan, itu sebenarnya harus muncul dari hati yang tulus. Bukan sembarang-sembarang saja. Maka tindakan yang lahiriah ini dibarengi dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas, itu menjadi bermakna. Tetapi tindakan lahiriah tanpa hati yang ikhlas, motivasi yang baik, tidak bermakna. Maka kata Tuhan dalam perikop lain dikatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasih, bukan persembahan. Artinya apa? Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu mengandalkan hati saya lebih dahulu ikhlas, bertobat dulu, lalu aksi pertobatan itu kunyatakan dalam mempersembahkan sesuatu. Atau dalam bahasa Nabi Yoel dikatakan, robeklah hatimu, bukan bajumu, baru berbalik kepada Tuhan. Artinya apa? Perbaiki hatimu dulu, ini dulu, dari dalam dulu, hal-hal interior dulu, hati dulu, dendam buang dulu, apalagi niat buruk buang dulu. Ya, baru nyatakan itu dengan merobek baju, membuat debu ke dalam kening atau membuat tanah ke dalam kepala kita, melambangkan pertobatan. Jadi bukan hal eksternal itu didorong oleh hal internal. Oke? Yang terakhir, melaksanakan hukum atau kewajiban agama itu mesti dilandasi oleh spiritualitas. Sabda Tuhan, dasar, maksud, dan tujuan yang baik.
tanpa spiritualitas, kita akan jatuh pada melaksanakan hukum legalistik, melakukan sesuai dengan hukum saja, tanpa tahu apa maksudnya, apa maknanya, apa efeknya bagi saya dan bagi orang lain. Melakukan hal kecil tindakan agama itu selalu dibarengi oleh spiritualitas, semangat, roh yang baik. Misalnya, katakan saja, kita akan berpuasa misalnya pada masa Prapaskah. Kalau kita hanya berpuasa saja tanpa tahu apa arti puasa itu, sesungguhnya tidak bermakna. Lalu aksi puasa kita buat misalnya aksi puasa dalam bentuk uang. Lalu ada orang dari kantong aja, kasih begitu ya. Kalau orang tidak tahu apa maksudnya aksi puasa pembangunan itu, hanya memberi dari kantong aja lalu berikan mungkin banyak uang secara hitungan rupiah, tapi maknanya sudah berbeda. Atau misalnya kita pergi ke gereja, lalu ada yang berlutut, ada yang tunduk misalnya. Itu kan aksi luar, aksi eksternal. Tapi tidak tahu apa artinya. Tanya apa artinya itu? Nggak tahu, buat saja. Orang lain buat gitu, saya buat gitu. Atau mengucapkan, Tuhan saya tidak pantas engkau datang pada saya. Tapi bersabdalah saja saya akan sembuh. Mengapa kau katakan itu? Tidak tahu. Itu katanya ritus saja. Itu dia yang berbahaya. Melaksanakan hanya karena hukum-hukum saja. Lalu ketika diangkat hosti misalnya, lalu kita ada yang mengangkat tangan gitu ya. Lalu kita tanya, mengapa kau angkat tanganmu? Nggak tahu, kulihat begitu orang lain, aku buat begitu. Maknanya apa? Menghormati. Mengatakan kita bahwa Tuhan ada di sana, saya dengan segala kerendahan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanpa makna itu, maka apa yang kita lakukan dalam hukum-hukum agama akan menjadi legalistik dan tidak berbuah, tidak bermakna. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Nah, untuk lebih mendalami lagi Pastor, saya ada pertanyaan Pastor. Oke, silakan. Di dalam Injil di sini dikatakan bukan hanya sekali sih, ada kata tangan najis. Iya. Tangan najis itu diartikan seperti apa? Itu aja Pastor. Baik, sebenarnya itu kan hanya perumpamaan saja ya, tangan najis. Mau mengatakan sebenarnya itu tadi hukum-hukum tadi. Jadi dunia Timur Tengah itu atau ya Yahudi itu mereka punya adat istiadat penggolongan najis dan tidak najis, haram dan halal kalau dalam bahasa biasa di Indonesia. Jadi misalnya binatang-binatang berkuku dua itu najis, jangan dimakan. Mayat jangan bersentuhan, najis. Lalu kemudian bersentuhan dengan penyakit-penyakit tertentu misalnya kusta, itu juga najis. Karena apa? Penyakit yang itu akan menimbulkan juga dosa kepada orang yang menyentuhnya. Jadi dosa itu dianggap seperti virus saja. Kalau kamu menyentuh yang tadi itu, orang kusta itu, bukan hanya penyakitnya yang berjangkit, tapi juga dosanya berjangkit kepadamu. Jadi hukum itu ada dalam perjanjian lama, dalam kitab Imamat, kitab Keluaran. Itu maksudnya tangan najis. Jadi bukan soal tangan najis, bukan kan tangan ini. Jadi itu lebih pada konsep dunia Yahudi tentang hukum haram dan halal, hukum najis dan tidak najis gitu. Baik Pastor, terima kasih. Kemudian seringkali kita dengar bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang munafik ya Pastor. Dan mengapa mereka disebut sebagai orang munafik? Apa yang mereka lakukan emangnya Pastor? Tadi kan sudah dikatakan tadi, jadi yang hendak kita lakukan atau orang Yahudi lakukan sebenarnya hukum Allah, hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu misalnya pertama menghormati hari Sabat, misalnya itu menghormati hari Sabat, maka pergi ke Bait Allah. Bagaimana cara menghormati? Tidak begitu persis dibuat. Bagaimana cara menghormati? Bagaimana mana batas-batasnya? Lalu orang Yahudi nanti mulai membuat peraturan-peraturan. Nggak boleh bekerja, bahkan mematikan lampu pun tidak boleh. Menyembuhkan orang sakit pun pada hari Sabat tidak boleh. Padahal hukum Sabat itu ialah hukum menyatakan cinta kasih kepada Tuhan, hormat kepada Allah lewat peribadatan, lewat bersembah sujud. Hukum cinta. Nah, itu yang mereka lupakan. Hal-hal itu mereka lupakan, hal-hal yang esensial itu, tapi hal-hal lain
mereka hambat, tidak boleh bekerja, termasuk tidak boleh menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang berarti menyelamatkan. Berarti berjumpa dengan Allah, diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang dibawa oleh Yesus. Jadi berarti, artinya apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, melakukan hukum agama itu, bukan melihat apa inti, apa esensi dari hukum itu, tetapi mereka membuat hal-hal yang luaran, yang membuat orang malah tidak melakukan hukum itu sendiri. Itu mereka katakan. Itu makanya Yesus mengatakan, ya, kamu munafik. Gitu. Oke? Baik, Pastor, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir, Pastor. Bacaan Injil pada hari ini kan mengenai warisan budaya yang dipadankan dengan agama. Bagaimana hal ini bisa kita lihat dalam budaya kita, misalnya budaya kita orang Batak, orang Nias, atau Jawa yang masih ada di kota Sibolga ini, Pastor? Saya tidak tahu bagaimana budaya-budaya, misalnya budaya teman-teman Jawa dan teman-teman Nias ya. Ya, kita ambil satu contoh saja, orang Batak ya, karena saya lebih mendalami budaya Batak. Sebenarnya agak berbeda konteksnya, karena orang Yahudi itu, hukum Torah itu bukan hanya hukum agama, tapi juga hukum adat istiadat. Sementara kita kan, hukum adat istiadat orang Batak itu tidak bisa masuk ke dalam hukum agama. Kita jelas pembedaannya kan begitu. Tapi kadang-kadang, katakanlah begini, orang Batak dulu ya, katanya yang menantu dengan mertua nggak boleh ngomong ya gitu ya. Nggak boleh ngomong, nggak boleh jalan bersama. Nah, itu masih berlangsung sampai sekarang. Tapi apa sebenarnya makna di balik itu misalnya ya gitu ya. Maknanya adalah supaya saling menghormati. Yang si mertua menghormati menantu dan menantu menghormati mertua. Coba kalau misalnya dia harus ditolong, apakah kamu membiarkan misalnya menantumu atau mertuamu menikmati? Di situ dia. Maka mungkin hukum ini harus diperbaharui lagi apa maksudnya. Jadi hukum ini harus kita mengerti apa maksud di balik itu, menghormati. Kalau begitu, tidak salah menolong menantu atau mertua dalam rangka menghormati. Itu misalnya ya. Ya, mungkin itu salah satu yang paling ya yang sangat biasa kita yang hidup di dalam masyarakat Batak ya, gitu. Sedangkan hukum-hukum lain saya tidak begitu melihatnya ya. Maka mungkin bisa kita lihat di lain kesempatan. Yang bisa saya katakan ialah bahwa ini sangat dibedakan hukum adat dengan hukum. Jadi tidak bisa kita bercampurkan dia. Intinya kita juga beda dengan orang Parisi sama orang Batak gitu ya, Pastor. Ya pastilah orang Yahudi memakai hukum itu bukan hanya Taurat Musa, bukan hanya untuk kepentingan ibadat, tapi juga kepentingan masyarakat. Nah, sementara kita di sini beda hukum agama, dipisahkan dan adat istiadat. Oke, Pastor. Iya. Baik. Terima kasih, Pastor, atas jawaban Sama-sama dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Untuk menutup orsik kita kali ini, mungkin Pastor ada sedikit pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Komsos sekalian, Pastor. Baik, terima kasih. Teman-teman, saudara-saudari Orsik, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk pertama, melakukan kewajiban-kewajiban agama kita, bukan karena hukum itu sendiri, tapi kita harus mengerti apa di balik hukum itu. Kita harus mengerti apa spiritualitasnya, apa maksudnya, mengapa dibuat itu. Sehingga kita tidak jatuh pada melakukan kewajiban agama kita hanya karena hukum saja. Yang kedua, sabda Tuhan mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu, kewajiban-kewajiban kita, pertama-tama dengan hati yang ikhlas, motivasi yang baik, hati yang bersih, tujuan yang bersih, bukan yang lain. Terima kasih. Baik, Pastor. Untuk menutup orsik kita edisi kali ini, kita tutup dengan doa sekaligus berkat dari Pastor. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu.
Semoga sabdamu menuntun kami, meresapi kami dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kami, sehingga kami tidak jatuh pada pelaksanaan legalistik saja. Berkatilah semua saudara-saudara, para pemirsa kami, Orsik ini, semoga mereka memperoleh berkat darimu, dan mereka juga tetap setia untuk melaksanakan hukum-hukum ajaran-ajaran agama, karena mereka cinta padamu dan cinta pada sesama. Engkau kami puji sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pastor yang telah membantu kita semua dalam mendalami bacaan Injil pada Minggu Biasa yang ke-22. Sama-sama. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah Orsik edisi Minggu Biasa yang ke-22. Semoga kita tetap mengerti bahwa apa yang najis bukan yang masuk dari luar, tetapi apa yang keluar dari dalam. Sekian Orsik edisi kali ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Shalom. Shalom.